Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Guru Ambiar di podcast Skanskapil. Skanskapil bicara, inspirasi berkarya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol yang Jawa-Jawa aja ya. Sebelum kita banyak ngobrol nanti, kita perkenalan dulu. Di sebelah saya ini ada siapa sih? Ya, orang istimewa ini ya. Monggo silahkan Pak bisa memperkenalkan diri biar pemirsa tahu. Terima kasih Pak Gun. Siap. Nama saya Jatu Akbar Arista dan di sini saya sebagai guru dan kebetulan saya menjadi guru bahasa Jawa. Ya, pas banget dengan temanya ya, guru bahasa Jawa. Karena kita nanti akan ngobrol yang Jawa-Jawa ini Pak ya. Oke, siap Pak Gun. Pak Jatu ini mengajar di SMK Negeri 1 Kopil sudah berapa lama Pak Jatu? Saya masuk di SMK ini dari tahun 2022. Wah, tahun Jadi, 2022. Oke, tahun 2022 bulan Mei kira-kira seperti itu dan sudah berjalan 4 tahun. Wah, sudah 4 tahun ya. hampir 5 jalan tahun. 5 tahun. 4 tahun tuh ya kalau ngajar udah lumayan cukup lama ya Pak. Jadi udah paham ya, mulai paham karakter siswa-siswi ya dengan sekolahnya gitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai paham. Ibaratnya kalau plat sepeda motor sudah hampir habis ini Pak. Waduh, 5 tahun. 5 tahun ya, Iya. 5 tahun ganti ya. Iya. Saya malah SIM-nya ini Pak, sudah habis tapi belum sempat saya ganti ini Pak. Semoga saja aman-aman aja di jalan ya Pak ya. Aman, Ya. insyaallah aman. Kalau Pak Jatuh tapi motornya masih aman ya, tetap bayar pajak terus ya. Pajak aman Iya, pajak ya. Sebagai guru ya Pak Jatuh harus membayar pajak ya. Ya, tertib. Oke. Nah, baiklah kita sudah tahu ya. Ini yang sebelah saya ini Pak Jatuh kebetulan beliaunya guru bahasa Jawa, pas banget sama tema kita. Hari ini yaitu kita akan ngobrol tentang pewayangan atau wayang ya Pak Jatuh, tentang wayang-wayang. Jadi gini, dulu itu saya waktu kecil ya Pak Jatuh, itu suka nonton wayang, diajak bapak saya Pak Jatuh waktu kecil. Suka nonton wayang itu nanti ada dalang itu ya, yang memainkan namanya dalang ya namanya ya, dalang. Nah saya sukanya nonton di belakangnya dalang itu apa namanya, yang kayak layar itu loh Pak. Clear. Nah itu namanya clear ya. Nah saya tuh sukanya nonton di belakang clearnya itu Pak, sambil duduk itu makan kacang ya. Karena kalau di dari belakang itu kelihatan seperti ada apanya itu ya, kayak bayangan itu loh Pak Jatuh. Ya kalau nanti kalau dalangnya sedang apa ya berkelahi itu wayangnya itu kelihatan bagus dari belakang der gitu loh. Ya. Nah sekarang sebenarnya Pak, wayang itu apa sih? Dan wayang itu sebenarnya berasal dari mana Pak Jatuh? Mungkin bisa menjelaskan silakan. Baik. Kalau kita bicara tentang wayang ini kalau bentuk wayang yang sendiri itu memang berasal dari Nusantara, khususnya di Jawa. Tapi kalau ceritanya itu memang babon cerita dari wayang itu dari India, bukan asli dari Nusantara. Itu. Jadi di Jawa ini hanya menyadur atau ya mengambil dari versi aslinya dan kemudian dirubah dengan disesuaikan dengan budaya yang ada di Nusantara ini. Wah, gitu. Mantap. Jadi kalau kita bicara tentang wayang ada 2 babon cerita, yaitu Ramayana dengan Mahabharata. Itu 2 cerita yang berbeda tapi di dunia atau di universe yang sama, cuma rentang waktunya yang berbeda. Ramayana itu lebih dulu, ceritanya terjadi lebih dulu, kemudian berlanjut sekitar 200 tahun dalam cerita itu baru kejadian cerita Mahabharata. Itu Pak Gun. Oh, jadi ceritanya itu dari India. Iya, ternyata dari India ceritanya. Bukan dari sini Indonesia bukan ya? Bukan. Tapi kemudian ada beberapa tokoh yang memang asli dari Jawa. Asli dari Jawa. Ya. Seperti apa misalnya? Ada tokoh Punakawan itu di dalam India, cerita India aslinya itu tidak ada Punokawan, tapi di Jawa kemudian dimasukkan cerita Punokawan seperti itu. Oh, jadi enggak seluruhnya berasal dari India ya? Mungkin ketika masuk ke Indonesia agak dirubah-rubah gitu ya? Banyak sekali, malah banyak ya? Banyak sekali yang berubah dengan kesesuaian dengan budaya yang ada di Indonesia. Terutama misalnya gini, kalau di dalam cerita aslinya itu kan ada dewa-dewa, gitu ya. Betul, dewa-dewa. Tapi kalau setelah masuk ke Jawa itu dewanya dirubah. Jadi apa itu? Menjadi Betoro. Itu tidak hanya berubah nama, tapi juga berubah fungsinya.
Kalau di India itu dewa sebagai memang ya dewa itu Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya. Tetapi kalau sudah sampai ke Jawa, dia dirubah menjadi Betoro, dan Betoro itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sama gitu. seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan di dunia pewayangan itu Tuhan menciptakan Betoro. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya malah baru tahu kalau yang asli ceritanya dari dia itu dewa-dewa gitu ya. Dewa. Setelah sampai sini ya namanya bukan lagi bukan selalu dewa ya, tapi diganti misalnya Betoro. Saya waktu kecil pernah dengar ada Betoro Guru ya, ada Betoro Guru dan lain sebagainya. Ya, jadi ternyata ceritanya dari India tapi di sini bentuknya dirubah, kemudian ada istilah yang dirubah seperti dewa menjadi Betoro dan lain-lain. Terus tadi dijelaskan juga sama Pak Jatuh bahwa cerita pewayangan itu ada dua ya tadi ya, yaitu Ramayana dan apa Pak? Mahabharata. Tapi lebih dulu yang Ramayana. Kalau Ramayana itu yang tentang itu ya apa? Rahwana itu ya. Rahwana yang menculik Dewi Sinta. Dewi Sinta adalah istri dari Rama. Nanti ada Anoman. Kira-kira seperti itu ya. Itu maksudnya Ramayana. Ramayana ya, gampang. Kalau Mahabharata yang tentang cerita perang Bharatayuddha, perang Kurawa dengan Pandawa yang terkenal itu ya, Pandawa melawan Kurawa itu masuknya Mahabharata. Di situ banyak ya tokoh-tokohnya wayang. Di Indonesia juga tadi juga apa ada perubahan ya, ada tadi Punakawan itu ya. Di India enggak ada ya Punakawan, di sini ada. Nah, dari banyaknya apa tokoh-tokoh wayang ya, karena saya kan waktu melihat itu dulu apa dalang itu yang sebelah kanan dan kiri itu banyak sekali Pak. Wayang-wayang itu tokoh-tokohnya ya. Banyak. Nah, mungkin tokoh yang paling disukai Pak Jatuh itu tokoh apa sih dalam kisah pewayangan Pak? Kalau kita bicara tentang tokoh wayang memang banyak Pak Gun, banyak sekali dari Ramayana, dari Mahabharata itu sendiri banyak. Dan misalnya kalau dari tokoh Ramayana itu pasti sering mengidolakan atau menyukai karakter Rama karena memang di situ pemeran protagonis gitu, dan yang jahat adalah Rahwana itu. Dan kalau kita bicara Mahabharata pasti akan banyak yang suka dengan Pandawa gitu. Pandawa 5 ya. Pandawa 5. Dan tapi ada satu karakter unik yang sebenarnya dia seorang pahlawan, dia rela berkorban, tapi memang dia tercap jelek karena dia berada di pihak Rahwana itu. Dia tidak dalam pihak Pandawa tapi dia berpihak Kurawa itu. Siapa tokoh itu Pak Jatuh? Dia adalah Karna dan Adipati Karna. Kalau Karno kalau sudah sampai ke Jawa Karno, kalau aslinya itu Karna, tapi di Jawa pewayangan Jawa itu Adipati Karno. Karena A itu berubah O ya. Iya. Aslinya kan A jadi O. Aslinya itu Karna. pelafalan Aslinya Karna. Ya, di sini ya kita kenalnya Karno gitu ya. Tokoh Karno gitu ya. Nah, mantap ya. Jadi Pak Jatuh suka dengan tokoh Karno karena unik ya, kata Pak Jatuh itu unik. Dia seperti sebenarnya kayak pahlawan tapi dicap jelek karena dia ternyata mengikut apa tadi? Membela Kurawa. Ya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan yang namanya tokoh Karno ya, karena Karno ini memang unik. Mungkin kalau Pandawa banyak yang tahu kali ya. Sudah banyak tahu itu. 5 kan Pandawa kan 5 itu ya. Termasuk Arjuna itulah ya. Arjuna dan lain-lain itulah. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Saya kan banyak yang tahu ya. Mungkin kalau Karno sedikit yang apa ya, ngulik mungkin ya. Iya, karena memang itu tidak begitu populer tapi peran dalam cerita ini sangat besar sebenarnya. Dia sebagai roda penggerak cerita sebenarnya juga. Nah, ngomongin Karno, sebenarnya siapa sih tokoh Karno ini dalam kisah pewayangan Pak Jatuh? Mungkin bisa menjelaskan singkat tentang Karno ini. Oh iya, baik Pak Gun. Karno ini sebenarnya dia adalah kakak dari Pandawa. Wow, ternyata Karno ini kakak dari Pandawa. Iya, dia kakak dari Pandawa. Padahal saya tahunya Pandawa itu 5 ya. Ternyata punya kakak ya, namanya Karno. Ini memang latar belakangnya sangat rumit gitu. Jadi ibu dari Pandawa itu kan Dewi Kunti. Ya. Sebelum Dewi Kunti menikah dengan Pandu, dan Pandu ini adalah bapak dari Pandawa itu. Nah, sebelum menikah dengan Pandu, Dewi Kunti sudah punya anak, Pak Gun. Ceritanya di dalam pewayangan itu. Tapi di sini yang unik adalah saat mempunyai anak,
Dewi Kunti itu tidak ada hubungan biologis. Kok bisa begitu Pak Jatuh? Ya, ini karena Dewi Kunti itu punya ajian, punya rapalan seperti mantra itu. Kalau Mantra lah mantra ya, kalau mantra ini diucapkan itu akan Kejadian mungkin. memanggil Betoro. Oh, memanggil Iya. Betoro. Jadi saya lupa detailnya bagaimana Dewi Kunti ini bisa mendapatkan mantra ini, tapi Dewi Kunti itu kurang paham dengan apa yang dia punya. Mantra ini itu untuk apa? Itu dia tidak begitu tahu. Dan saat masih remaja dan belum pengalaman, Dewi Kunti itu merapalkan mantra ini. Dan ternyata itu adalah rapalan untuk memanggil dewa atau Betoro pada dewa siapa pewayangan. Itu? Dewa siapa, Pak? Nah, yang kebetulan dipanggil adalah Betoro Surya. Betoro Surya, ya. Dewa Surya ya. Dan akhirnya datanglah Betoro Surya dan ternyata dewa atau Betoro, maksud dalam pewayangan Betoro ini tidak hanya datang tok berbincang-bincang, tidak. Ternyata dia akan memberikan anugerah. Nah, ternyata anugerah ini berupa anak. Ya. Jadi dalam versi yang lebih lebih sopan memang disebutkan kalau ini tidak ada hubungan sama sekali dan tiba-tiba Dewi Kunti hamil. Dewi Kunti hamil, kemudian Dewi Kunti bingung di sini bagaimana yang Dewi Kunti belum menikah kenapa bisa hamil gitu. Ya, jadi dia berdoa lagi kepada Betoro itu. Pada Tuhan yang di cerita pewayangan itu bagaimana agar ini tidak menyebar dan lain sebagainya. Akhirnya Karno ini lahir tidak lewat jalan semestinya. Wah, lewat mana itu? Tapi lewat kuping. Oh, lewat telinganya ceritanya. Lewat telinganya Dewi Kunti untuk menjaga kegadisannya Dewi Kunti, kesuciannya. Menjaga kesucian Dewi Kunti. Nah, disitulah akhirnya, makanya dinamakan Karno karena itu kuping keluar dari kuping tuh. Artinya jadi, kuping ya. Ya, saya memang pernah dengar sih kalau Karno itu artinya salah satu kuping gitu ya. Oh, itu sejarahnya dari situ. Karena dia lahir lewat kuping telinga telinga maksudnya. Itu dan karena Dewi Kunti ini takut dicap belum menikah kok sudah punya anak, akhirnya Karno ini istilahnya dikeleke itu bahasa Indonesianya apa? Dihanyutkan di sungai di sungai. Kemudian singkat cerita di situ ditemu sama kusir kerajaan. Saya lupa kerajaan apa, maaf. Tapi kusirnya itu Adirata namanya. Ya seorang kusir ya. Kusir kerajaan. Ditemukan Adirata itu. Terus dan diopeni ceritanya. Diopeni di situ singkat cerita sebenarnya ayah angkat dan ibu angkatnya ini sangat sayang kepada Karna, diberi perhatian, diberi kasih sayang gitu karena tumbuh menjadi anak yang berkecukupan dalam kasih sayang seperti itu. Nah, tapi dia memang punya kelebihan karena dia memang keturunan dari Betoro. Dia punya keturunan langsung. Dia punya kelebihan. Dia punya ajian yang memang dari kecil itu berupa rompi. Mungkin kalau di zaman sekarang bisa dikatakan seperti rompi anti peluru, rompi kebal gitu. Ya intinya jimat mungkin jimat gitu ya, kayak jimat mungkin ya. Itu selalu melekat di tubuh Karno. Itulah yang membuat Karno kebal akan senjata ya. Dia musuh mungkin ya. Dia menjadi sakti, menjadi kuat seperti itu. Dia tumbuh di luar harusnya dia kan anak Dewi Kunti. Dewi Kunti ini memang sebenarnya yang istilahnya strata sosialnya tinggi kastanya seperti itu. Nah, karena dia diopeni dihidupi lah pokoknya lah. Diopeni sama Adirati yang kastanya rendah itu. Jadi dia memang otomatis berkasta rendah ya. Turun kasta. Padahal sebenarnya dia kasta yang tinggi karena dari Dewi Kunti. Dan dia juga punya kesaktian, tapi kesaktiannya itu tidak diakui gitu. Intinya kesaktiannya, ilmunya, kekuatannya itu tidak diakui karena dia bukan dari kasta kesatria, tapi memang kastanya kasta rendahan. Kira-kira seperti itu untuk latar belakangnya. Ya, keren sekali ternyata karena ini memang unik ternyata ya.
saya baru tahu baru Pandawa itu punya kakak ya yang namanya Karno dari Dewi Kunti. Ya kira-kira seperti itu ya, ceritanya. Selanjutnya Pak Jatuh, ya. Asik juga nih obrolan tentang Karno ini, saya juga jadi dapat pengetahuan baru ya. Tadi kan Pak Jatuh sudah menjelaskan ternyata Karno atau Karna ini adalah kakak ya dari para Pandawa 5 ini. Nah, tetapi Pak Jatuh, ketika dalam perang ya, perang Mahabharata, mengapa si Karno ini malah berpihak kepada Pandawa, bukannya membela adik-adiknya Pandawa, malah ikutnya Kurawa. Lah itu gimana Pak Jatuh? Mungkin bisa menjelaskan. Ini pertanyaan menarik Pak Gun. Dan kita juga harus tahu latar belakangnya kenapa Karno ini memihak Kurawa. Yang notabene dia adalah musuh dari adik-adiknya. Ya, gitu. Betul. Jadi tadi saya sudah singgung, walaupun dia punya kesaktian, tapi banyak resi atau guru-guru yang menolak dia sebagai murid, gitu ya. Karena banyak resi itu yang mau menerima murid hanya dari kasta kesatria. Sedangkan Karno itu kan bukan dari kasta kesatria, karena dia adalah anak usir gitu. Ini seperti itu. Jadi dia punya kelebihan tapi tidak ada yang mau mengakuinya. Kira-kira seperti itu. Dan lagi di sini Karno belum tahu kalau Pandawa adalah adiknya. Begitu juga sebaliknya, Pandawa belum tahu kalau Karno adalah kakaknya. Gitu. Jadi di masa itu. Jadi pada waktu itu saya lupa, maaf detail ceritanya bagaimana, karena di sini saya itu hanya sebagai penikmat cerita ya Pak Gun penikmat cerita. Saya banyak membaca atau mendengar cerita-cerita gitu, tapi detailnya saya begitu lupa. Tapi intinya seperti ini, karena tidak ada yang mengakui Karno ini kesaktiannya, tidak ada yang mengakui. Dan pada suatu peristiwa, tapi maaf sekali lagi saya lupa peristiwanya apa. Duryudana adalah orang yang pertama kali mau mengakui Karno, mengakui kesaktiannya. Duryudana itu siapa? Duryudana adalah kakak tertua dari Kurawa. Oh, maksudnya jadi Duryudana itu Kurawa intinya ya. Kurawa. Yang paling tua ya? Yang paling tua. Jadi Kurawa itu kan ada 100 gitu ya. Nah, Kurawa jumlah 100 dan yang jadi kakak tertua adalah Duryudana. Dan ini adalah sebagai pemimpinnya. Gitu. Jadi yang mengakui kesaktian dari Karno itu adalah Duryudana. Nah, dari sini Karno akhirnya mengucap semacam sumpah kalau dia akan selalu mengikuti Duryudana karena dialah orang yang mengakui. Kita tahu sendiri ya, kalau orang tidak diakui itu bagaimana rasanya. Gitu. Mungkin ada siswa yang tidak pernah diakui kemampuannya, gitu kan. Kadang-kadang siswa itu akan berontak atau bagaimana. Ini kira-kira seperti itu. Jadi karena ini berontak, dia punya kemampuan, karena tidak ada yang mengakui, dia marah sama resi-resi atau guru-guru itu. Kenapa kok tidak mau, gara-gara kastanya rendah. Tapi yang mengakui ternyata adalah Kurawa sendiri, Duryudana itu. Nah, dia mengucap sumpah akan selalu mengikuti Duryudana. Kira-kira seperti itu. Ya, intinya mungkin karena ya punya rasa terima kasih. Terima kasih, memang benar. Latar belakangnya memang dia adalah untuk membalas kebaikan dari Duryudana. Kira-kira seperti itu. Yang lain tidak mau mengakui, Duryudana saja yang mengakui kesaktiannya. Gitu. Ya, mungkin rasa terima kasih mungkin kali. Iya, rasa terima kasih. Dan gini Pak Gun, yang paling ini singkat cerita, kemudian akhirnya terjadilah perang gitu. Dan perang tadi ya Pandawa Kurawa ya. Ya, perang Bharatayuddha itu. Jadi perang antara Kurawa dan Pandawa. Di sini terjadilah perang. Nah, yang unik adalah yang menjadi penggerak perang itu adalah Karno itu sendiri. Menggerak perang maksudnya perang gini, yang menjadi alasan Duryudana mau perang Bharatayuddha. Gitu. Jadi gini, kalau kita tarik ke belakang lagi, jadi perang Bharatayuddha ini adalah sesuatu hal yang memang harus terjadi. Ibaratnya ini takdir. Ya, takdir. Dan ini adalah takdir untuk membersihkan dunia. Itu. Dari kejahatan. Ya, dari kejahatan. Jadi Kurawa adalah simbol keburukan, Pandawa adalah simbol kebaikan. Nah, saat mereka masih muda atau masih remaja itu, mereka hanya perang kecil-kecilan lah seperti itu. Dan setelah dewasa, Duryudana karena tahu kemampuan Pandawa, dia tidak berani berperang kepada
Pandawa. Kurawa Pak Duryodana tidak berani karena masih mikir-mikir, dia takut kalah. Dia takut kalah. Karena melihat kemampuan Pandawa kayaknya sakti-sakti gitu mungkin semua. Ya. Itu sakti semua, punya kemampuan dan pokoknya Duryodana takut kalau perang pasti kalah seperti itu. Nah, kebetulan datanglah Karna yang sakti ini, sakti mandraguna ini, dan Karno ini yang ngojok-ngojoki gitu ya, membujuk agar Duryodana mau perang. Ya. Dan tujuan Karno ini mau perang juga bukan karena ingin istilah itu ingin mengalahkan Pandawa itu tidak, tapi memang sebenarnya dia ingin mengalahkan Kurawa. Uniknya itu Pak Gun. Malah ingin mengalahkan Kurawa. Bela Kurawa tapi malah ingin Kurawa. Nah, dia berada di sisi Kurawa tapi ingin Kurawa kalah. Iya, itu. Jadi memang karena Karno ini adalah tokoh yang unik, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Tetapi karena sumpahnya, karena rasa terima kasihnya, dia tidak bisa keluar dari sisi Kurawa. Terima kasihnya tadi sama Duryodana tadi ya. Iya. Dan jadi ada maaf ya Pak Gun. Ada suatu momen saat Kresna atau Krishna kalau dalam pewayangan Jawa Kresna ini mendatangi Karno. Dia pada waktu Karno didatangi Kresna, Karno sudah tahu kalau Pandawa adalah adiknya. Kira seperti itu sudah tahu. Memang sudah tahu. Kresna juga sudah tahu, Karno juga sudah tahu. Yang memberitahu Karno itu siapa Pak? Yang beritahu Karno karena dia kakaknya Pandawa. Saya lupa detailnya, tapi intinya sudah tahu dalam peristiwa ini sudah tahu. Jadi Kresna itu datang ke Karno, intinya seperti ini. Dia Kresna kalau panggil Karno itu Adinda, itu adik. Adinda, kenapa kamu mau membela Kurawa? Kira-kira seperti itu. Dijawab tadi, ini adalah rasa terima kasih saya karena Kurawalah yang telah mengangkat derajat saya, mengakui saya siapa, kira-kira seperti itu. Kemudian Kresna rasa terima kasih ini tidak lebih besar daripada apa yang akan terjadi perang Bharatayuddha ini. Akan banyak pertumpahan darah, akan banyak yang mati, akan banyak korban, kira-kira seperti itu. Kresna seperti itu. Terus akhirnya Karno bilang, justru malah Kakandalah yang lebih tahu itu. Dan yang paling menginginkan perang Bharatayuddha ini terjadi, karena kita semua tahu perang Bharatayuddha ini harus terjadi karena ini adalah istilahnya bersih-bersih dunia dari kejahatan dan memang sudah ditakdirkan Kurawa yang kalah itu. Sudah tahu sebenarnya. Memang ditakdirkan Kurawa yang kalah, Pandawa yang menang, tapi yang menjadi masalah adalah Kurawa tidak berani untuk perang dan makanya lah saya yang menggerakkan tadi, yang membujuk. Maka saya membujuk Duryodana untuk berani berperang itu. Karena dia akan membelanya gitu. Karena gampangnya gini, ayo Duryodana kita perang, tidak usah takut, ada saya di sini, saya akan melawan para Pandawa itu. Kira-kira seperti itu. Yang bujuknya kalau bahasa gampangnya seperti itu. Ya gitu ya. Makanya tadi dikatakan bahwa Karno ini adalah salah satu penggerak terjadinya perang itu. Karena tadinya kan Kurawa nggak berani. Mundur gitu. Nggak berani istilahnya ngeper, takut lah. Tapi didorong terus mungkin sama sudahlah, ayo perang saja nanti saya di belakangmu gitu mungkin ya. Kira-kira seperti itu kalau gambarnya seperti itu. Nanti aku di belakangmu gitu mungkin ya. Di belakangmu. Duryodana juga tahu kalau siapa tadi Karno kan sakti banget emang juga ya. Jadinya dia kalau Karno saja mau ya sudahlah. Di belakang ada Karno santai saja mungkin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Dialog itu masih berlanjut itu. Kalau Adinda atau kamu dalam maksud ini Karno itu ya, kalau kamu berpihak pada Kurawa, kamu akan dicap menjadi orang yang buruk atau membela keburukan. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dan jawaban Karno itu, saya tidak peduli dengan nama saya tidak peduli akan dicap sebagai apa, yang penting keburukan di dunia ini akan hilang. Karena Kurawa akan kalah, kira seperti itu. Terus kemudian dijawab lagi, kalau seperti itu bukankah kamu akan rugi? Dan Karno menjawab, kita tidak boleh
menghitung untung rugi dalam hidup ini. Asal tujuan kita baik, lakukan saja. Kita tidak peduli apa yang terjadi, yang penting kebaikan yang menang. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lagi ada lagi pertanyaan, nanti kamu bakal akan menghadapi Arjuna, karena yang sakti dalam Kurawa adalah Karno dan yang sakti dalam Pandawa adalah Arjuna. Nah, ini mereka akan bertemu. Kemudian bertempur perang. Bertempur, berperang gitu. Kresna bilang gini, nanti kamu punya tadi yang saya katakan, dia punya rompi anti peluru tadi itu ya. Nah, itu yang kebal senjata itu. Terus Kresna bilang, kamu punya rompi itu, ibaratnya seperti itu ya gampangnya. Nanti senjata dari Arjuna tidak akan mempan menembus badanmu, dan nanti yang akan kalah adalah Arjuna. Dan kalau Arjuna kalah berarti nanti yang menang Kurawa. Pandawa kalah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian Karno bilang, saya saat perang akan melepas rompi ini tadi ya, jimat tadi ya, agar panah Arjuna bisa menembus tubuh saya kalah, Kurawa kalah. Dan kalah di sini artinya mati sebenarnya. Nanti saya mati, saya gugur, akhirnya Kurawa akan kalah. Ya kira seperti itu. Nah, ini adalah wujud pengorbanan Karno itu ya. Wujud pengorbanan Karno agar dunia ini menjadi lebih baik, yang buruk kalah, yang baik menang. Kira-kira seperti itu, Pak Gun. Ya, luar biasa, keren, menarik sekali ya. Memang betul Pak Jatuh, tokoh Karna ini unik ya. Karena dia itu, saya tadi mendengarkan cerita Pak Jatuh, ada di dua hal yang mungkin dalam hatinya itu bergumam lah ya. Dalam hatinya dia itu menjadi orang yang seperti itu sangat susah itu Pak Jatuh. Jadi orang seperti itu. Di sisi lain ya, dia tadi adalah kakaknya kakaknya Pandawa. Tapi ketika perang dia malah berperang melawan saudaranya sendiri. Di sisi lain Kurawa yang salah ya, maksudnya Kurawa kan yang simbol jahat ya. Diceritakan simbol yang jahat. Ya. Tapi dia tidak bisa keluar dari Kurawa karena kebaikan dari Duryudana tadi mengakui. Wah, jadi dilema besar ini dalam hatinya. Tapi apapun saya tadi menyimpulkan dari cerita Pak Jatuh ya, karena ini bisa menjadi dua-duanya. Pandawa ya akhirnya gimana caranya supaya Kurawa sebenarnya ingin Kurawa hancur, tapi dia juga tidak mengkhianati Kurawa. Kayaknya seperti itu ya. Kalau saya dengar tadi ceritanya Pak Jatuh, dia seperti itu karakternya. Wah, keren sekali juga nih Adipati Karna ini ya. Tokoh Karna ini beda dari tokoh-tokoh yang lain. Pantas ini kalau Pak Jatuh tertarik dengan tokoh Karna karena memang ya unik, dalam ceritanya unik, karakternya juga ya unik, beda dari tokoh-tokoh yang lain. Kalau yang lain kan kalau misalnya baik-baik saja ya Pak, jahat saja ya. Tapi kalau dia kan ini berada di tengah-tengah, dia di pihak Kurawa, tapi sebenarnya dia sangat mendukung Pandawa. Tapi mendukungnya tidak di belakangnya, tapi dengan cara yang berbeda dan tidak populer, dan itu mengorbankan dirinya, menyawanya, nama baiknya, tapi dia tidak peduli. Yang penting kebaikan menang, keburukan kalah. Jadi ibaratnya itu kalau dalam Jawa itu ramai ing gawe, sepi ing pamrih, kira-kira seperti itu. Langsung muncul ini guru bahasa Jawanya. Ya, baik, keren sekali, menarik Pak Jatuh ya. Nah, terakhir Pak Jatuh, tadi kan Pak Jatuh mengatakan Karno itu pengorbanannya luar biasa ya. Ini dalam kisah pewayangan perang Baratayuda. Nah, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang ya Pak Jatuh ya. Ini bagaimana Pak Jatuh kita memaknai pengorbanan seorang Karna dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Barangkali nanti siswa-siswi ada yang melihatnya buat pembelajaran. Gimana menurut Pak Jatuh ini tentang pengorbanan Karna ini ya? Yang pasti kita harus punya karakter atau sifat seperti Karno ini yang tidak melupakan siapa yang telah memberikan sesuatu. Dalam hal kasus ini adalah pengakuan, karena Duryudana lah yang mengakui Karno gitu ya. Memang kita sebagai manusia itu butuh pengakuan, validasi
Karena kita sudah berusaha, kita sudah punya kemampuan, kok orang lain tidak mau mengakui. Pasti kan ada rasa sakit di situ. Iya, betul. Gitu ya. Dan kemudian ada orang yang mengangkat, yang mengakui gitu dan memberi penghormatan kepada kita. Hanya kita membalas budinya, kira-kira seperti itu ya, kebaikannya dengan dengan ya tadi itu, kalau dalam kasusnya Karno dia tetap akan berpihak pada Kurawa ya, itu. Pada orang yang tadi sudah berbaik hati ya. Tapi Karno sendiri juga dia tidak istilahnya itu buta atau menutup mata, menutup telinga tanpa melihat keadaan. Dia tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya dua karakter yang kita bisa ambil, mau yang membela kebaikan dengan cara apa, kira-kira seperti itu. Kalau Karno itu kan dia mengambil dari suatu yang tidak populer. Nah ini kadang kalau di zaman sekarang sulit kita temukan, Pak Gun. Iya. Sulit sekali. Orang akan cari amannya, orang akan cari aman pasti kalau zaman sekarang ya kan. Cari untungnya. Saya untung tidak melakukan ini, kira-kira seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau Karno tidak. Jadi mungkin gini, dari karakter Karno gitu kita bisa ambil tarik kesimpulan kalau kita melakukan sesuatu tadi itu, jangan terlalu seperti kata-kata Karno saat berbicara dengan Kresna, jangan terlalu berpikir tentang untung rugi, kira-kira seperti itu. Asal yang kita lakukan adalah baik, maka lakukanlah. Gitu. Walaupun dengan cara kita sendiri. Iya, cara sendiri. Yang penting itu adalah kebaikan. Untuk kebaikan. Dan sekali lagi tadi rame ing gawe, sepi ing pamrih. Gitu. Kita selalu bekerja, kita selalu berkarya. Gitu. Mungkin orang lain tidak tahu hasil kita, tidak tahu apa peran kita, tapi sebenarnya dibalik semuanya peran kita besar. Tidak perlu validasi ya. Nah, tidak perlu validasi yang berlebihan. Ya tapi, validasi sih memang kadang penting, tapi ya jangan terlalu berharap yang berlebihan ya Pak. Tetapi gini, kita sebagai orang itu juga harus mengakui orang lain itu pasti sebenarnya. Ya, kalau kita sebagai guru ada siswa yang berprestasi, ada siswa yang baik, kita harus mengakui memang siswa ini baik gitu. Karena memang motivasi mendorong. Ya, pasti mendorong gitu, karena seperti itu. Ya, seperti itu ya pembelajarannya ya. Ya, jadi dalam hidup ini intinya kita harus rela berkorban, artinya ya seperti yang Pak Datu tadi sampaikan, dengan cara kita ya. Yang penting itu adalah untuk hal yang baik atau kebaikan, ya kita lakukan. Ya, kita rela berkorban lah istilahnya ya. Apapun, dengan cara apapun, yang penting itu untuk kebaikan, bukan untuk yang keburukan loh ya Pak. Ya kalau dari kasus Karno kan untuk kebaikan ini. Untuk kebaikan. Jangan nanti malah untuk hal-hal yang berkorban untuk hal yang buruk kan baik. Tadi saja karena mau kok membela Kurawa. Ya, tapi kan karena udah tahu ya sebenarnya kalau Kurawa ini latar belakangnya apa. Pun Kurawa juga akan hancur, dia udah tahu. Sudah tahu. Memang ini sudah ditakdirkan perang ini, dan sudah ditakdirkan siapa yang menang, siapa yang kalah, kira-kira seperti itu. Iya, betul. Ya, keren sekali. Mungkin itu saja Pak Jatu yang bisa kita obrolkan ya. Sangat detail dan sangat lengkap tentang cerita pewayangan dari tokoh Karno. Mungkin buat Anda-anda yang suka tokoh-tokoh wayang atau suka wayang, yang pernah dengar Karno, ya seperti itulah ceritanya tokoh Karno. Saya juga malah baru tahu gara-gara ini podcast sama Pak Jatu ini ya. Kalau ternyata Karno ini adalah kakaknya ya Pandawa. Mantap, keren, luar biasa ceritanya. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan. Mungkin kita akan undang ya narasumber-narasumber berikutnya untuk podcast-podcast di Skansapil dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih Pak Jatu. Terima kasih Pak Gun ya, sama-sama. Oke, sudah hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini dengan tema pewayangan ya. Kebetulan memang Pak Jatu guru bahasa Jawa ya, pasti paham lah ya tentang tokoh-tokoh wayang ya. Dan alhamdulillah sedikit paham karena saya memang ya senang dengan ceritanya gitu aja Pak Gun. Kalau menurut saya paham sekali. Ceritanya kan tadi sangat detail ya. Gitu saja. Terakhir Pak Jatu, mari kita teriakan yel-yel SMK kita ya. Oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Kepil kreatif. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.